Halo, lanjut lagi ya. Saya dengan Dr. Crispian. Saya mau bahas kelanjutan dari dahak tadi ya. Jadi dahak yang saya maksud itu adalah dahak bukan ludah, dan juga bukan dahak yang dihasilkan oleh saluran napas atas yang dalam tanda kutip ingus. Sorry ya, saya mesti ngomong langsung. Jadi artinya bukan ingus yang disedot terus udah gitu dikeluarkan itu adalah dahak, bukan. Yang kita maksud adalah dahak yang dari saluran napas bawah, ya, dari paru. Jadi benar-benar dibatukan gitu ya, langsung dikeluarkan ya. Nah itu pun juga ada caranya gitu loh ya. Jadi akan ada dua tabung ya, nanti akan diberikan oleh laboratorium. Dua tabung itu ada jaraknya untuk pengambilan dahaknya. Jadi pengambilan dahak yang pertama itu harus beda di atas 1 jam dari pengambilan dahak yang kedua ya. Jadi misalnya dahak yang pertama dikeluarkan jam 7 pagi, nanti sesudah lewat jam 8 baru bisa dikeluarkan untuk dahak yang kedua. Jadi bukannya wah pas nih dok lagi banyak-banyaknya dahak saya jadi saya bisa langsung keluarin dua-duanya langsung saya kasih ke lab, bukan ya. Jadi harus ada jarak 1 jam. Terus yang berikut, begitu pertama kali mengeluarkan, jadi misalnya jam 7 pagi tadi itu dahak pertama dikeluarkan, berarti hanya punya waktu maksimal 2 jam itu sudah harus dibawa ke laboratorium. Jadi maksimal jam 9 udah nyampe ya, karena kalau lewat dari itu dianggap sudah tidak bisa diperiksa lagi atau sudah busuk, jadi terpaksa dibuang. Jadi kalau misalnya bisa menunggu sampai 2 jam, jadi jam 7 sampai jam 9 misalnya ya, tidak mutlak harus jam 7 ya, pokoknya setiap ada dahak saja. Oke, jadi misalnya nih jam 7 dikeluarkan, sebelum jam 9 sudah harus dibawa. Kalau misalnya bisa mendapatkan 2 sampel yang jaraknya itu 1 jam itu bisa dapat hari itu, silahkan ya. Tapi kalau hanya sedikit ya, itu minimal 3 cc ya tiap sampel ya, itu hanya sedikit dapatnya dan susah ya, 1 saja dibawa. Dapat 1 sampel saja itu langsung dibawa ke laboratorium ya. Jadi nggak usah nunggu sampai 2 tempat, nanti malah nggak dapat, malah akhirnya terpaksa yang 1 tempat lagi, yang pertama yang tadinya bagus akhirnya terpaksa dibuang ya. Jadi untuk pengumpulan sampel itu pemeriksaannya namanya tes cepat molekuler atau gene expert ya. Pemeriksaannya mirip dengan alat yang dipakai waktu swab PCR waktu COVID ya. Jadi sebetulnya itu alat yang diperuntukkan untuk penegakan diagnosis TB ya, tapi karena dulu waktu zaman COVID itu lagi pandemi, akhirnya dipinjam alatnya untuk penegakan diagnosis melalui swab PCR COVID ya. Makanya dulu terkenal kalau misalnya kita minta TCM, itu TCM untuk COVID gitu ya. Jadi sekarang ini karena COVID sudah jarang diperiksa ya, bukan tidak ada ya, COVID itu masih banyak, khususnya di Indonesia masih ada dan sebetulnya masih banyak, cuman karena tidak diperiksa saja makanya kelihatannya sedikit. Itu akhirnya setiap kali saya minta TCM ya, tidak saya tegaskan TCM TB atau misalnya gene expert, dari pihak lab suka nanya gitu loh, dok ini sekarang mau periksa COVID ya gitu ya, padahal sebetulnya maksud saya untuk TCM untuk TB. Oke, nanti kita lanjut lagi ya untuk kelanjutan dari TB. To be continued.